Menghitung hari menuju hajatan bola dunia, The Collector hadir. Kita akan mencoba untuk mengulik nantinya benda-benda yang dikoleksi oleh tamu kita. Ada jersey, ada boneka, nanti kita bisa nanya mengenai harga atau mungkin cerita di balik benda tersebut. Karena pastinya tamu kita yang satu ini sudah berangkat menuju ke hajatan bola dunia dan sudah beberapa edisi. Nanti kita tanyakan saja dari koleksi-koleksi tersebut ada cerita apa di balik benda yang sudah dimiliki. Mas Adian nih top kelas. Top kelas. Tadi baru mau nyamperin ke atas. Oh, ternyata gue di bawah. Iya. Biasa, jadi alenatore dulu. Alenatore. Tadi gue mau ke atas, soalnya mau ke zona Liga Champions soalnya. Hah? Oh iya. Ini biasa gue pinggir lapangan ya kan, lo ngeliat nih udah. Udah kayak coach ya. Bajunya keren banget. Liatin dong bajunya sekarang apa nih. Oh biasa, sang panutan. Sekali-kalinya kan ngangkat piala. Sekali-kalinya. World Cup. Siapa namanya? More More practice. Ada yang nggak tahu mungkin ya, Bobby Moore siapa? Bobby Moore. Belum lahir mungkin JM Team. Koleksi Gua juga udah ada. belum Gitu. Koleksi udah ada. Oh ada, tapi gue nggak bawa yang ini. Gue nggak bawa yang ini, tapi koleksi banyak dong. Hah? Lumayan. Lumayan kan? Nanti kita bakal cerita soal JM Team nih, koleksi Mas Adian itu banyak banget. Kabarnya tuh ratusan ribu ya di rumahnya. Enggak, kawan. Enggak kan? Hah? Bukan Ya enggak. ratusan ribu loh. Ketutup rumah gue kawan. Nanti kita bakal cerita-cerita nantinya tentang koleksi hajatan bola dunia punyanya Mas Adian nih. Nanti kita langsung aja ke atas. Kita ke atas ya? Let's go. Let's go. Waduh, ini langsung disambut gua. Mas, ada satu langsung gue. Soalnya kelihatannya gue belum lahir di zaman itu. Ada nih, di jersey ini dia ada nih, benar. Oh iya. Soalnya dari kerahnya udah kelihatan. Ini vintage. Ini tahun berapa? Ini England World Cup 90 kan? World Cup 90. 90 Italia. Belum lahir masalahnya. Itu World Cup pertama kali gue nonton ya. Oh, itu first experience berarti? Experience, dan sampai saat ini paling memorable lah. Paling memorable. 19, siapa yang pakai dulu? Gaza ya. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, oke. Ini berarti kalau bisa cerita, ini pertandingan pertama Inggris waktu itu lawan siapa? Inggris itu pertama lawan Ireland. Ireland? Ya. Itu mainnya di Cagliari ya. Jadi kita... Oh, Italia berarti, 90 itu Italia? Iya. Dari berangkat memang udah targetnya itu adalah gue sama orang tua gue, matches-nya England, kita ikutin gitu. Ah, oke. Makin Group membuka stages, kedok itu. terus oh enggak, jangan dong. Kita suka semua, tapi tahun 90 Tahun 90 waktu menarik itu. England karena di Euro 88 kalah semua kan di group stage. Dan kita coba lihatlah responsnya seperti apa nih dengan apa ya, kalau menurut gua tuh World Cup Italia yang benar-benar merevolusi sepak bola lah dari segi penyiarannya, bagaimana look-nya untuk bisa menggabungkan entertainment sama sports-nya, semuanya diawali di World Cup 90 dan menurut gua sampai sekarang tuh pattern-nya ke bawah gitu. Oh, revolusinya memang berarti di 90 ya. Pun juga Inggris di 90 kayaknya ada John Barnes waktu itu juga ya? John Barnes, satu dari 3 pemain kulit hitam yang dibawa ke World Cup 90, ada Des Walker, ada Paul Parker. Gue masih lumayan inget lah. Masih inget ya? James pada inget nggak masalahnya? Udah pada lahir? Lebih tepatnya udah pada lahir atau belum? Gue sih belum lahir ya kalau di 90 ya. Tapi Inggris ini sampai babak apa nih kalau di 90? Semifinal ya, kalah lawan West Germany ya. Mas Germany. Itu di Dele Alpi itu terakhir. Dele Alpi, wah itu juga legend, itu juga legend itu. JM Team, ada yang tahu nggak stadion Dele Alpi? Itu kalau main Winning Eleven pasti tahu. Berarti Jerman di 90 itu Lothar Matthäus, Kupke, Bremer, Nah, Rudi Voller. yang gue tuh cuma Lothar Matthäus sama Rudi Voller soalnya ada di game soalnya. Itu gila-gila sih, Inggris mainnya di group stage, ada kalau Ireland kan pasti ada perseteruan yang menarik lah di situ. Ceritanya juga banyak. Terus game kedua itu lawan Belanda. Dan itu benar-benar di stadion sama di Cagliari ya. Dulu nama stadionnya Comunale. Pertandingan yang seru banget, tapi 0-0, cuman hampir bisa menang. Terus di akhir juga gue ingat baru kulit bilang bahwa Belanda tuh untung banget nggak kalah dari Inggris di saat itu gitu. Padahal mereka kan European Champions tuh di 88. Iya, 88 European Champions. Difavoritkan banget di Italia 90, tapi lawan Inggris saja kesulitan yang notabene struggle di 88 kan. 88 struggle, 90 bisa sampai semifinal. Lumayan. Itu semua karena ya Bobby Robson membawa core yang cukup aneh tapi berhasil. Bahkan di squadnya kan ada 2 pemain Derby County itu, termasuk Mark Wright yang menjadi pahlawan Inggris juga di group stage. Ada yang tahu nggak Jim Tip? Mark Wright, Derby County. Kita tuh Dari Derby ke Liverpool ya. Oh, dari Derby ke Liverpool harusnya ada beberapa yang tahu lah. Tapi histori di balik jersey ini dapetnya di mana? Ini kayaknya udah yang remake ya. Gue punya yang aslinya cuman gak gue bawa. Yang aslinya dapetnya dari mana? Waktu yang 190 itu. Langsung Nah, berarti. itu juga kan kali pertama juga kayak
ada mass production buat jersey ya, Oke. yang dibuat untuk fans dalam jumlah yang banyak. Tadinya kan ada tapi nggak sebanyak itu. Nah, mulai 90 mulai paham juga tuh kayaknya timnas-timnas itu tentang betapa pentingnya untuk membuat jersey replika yang dijual secara masif. Ternyata dapetnya dari sana, walaupun ini berarti jersey keduanya untuk desain di World Cup 90 ya. Ini yang dipakai mereka juga 90. Cuman ini yang produksi yang lebih barunya, nggak yang 90-nya. Ada 2 berarti punya ini. Hah? Ada banyak. Dikasih ilmu tuh. Dikasih ilmu World Cup 90, salah satu jersey ikoniknya Mas Dan Adi. one of the best matches juga di sejarahnya Inggris kan, yang ketemu sama Cameroon di Naples. Cameroon juga luar biasa banget di World Cup 90 kan, memberikan warna yang impresif gitu kan. Roger Milla. Ikonik banget di World Cup 90. Masih ada ya Roger Bisa Milla? diakali oleh Inggris. Kalau jersey yang lebih menarik lagi mungkin ada nggak selain yang England Apa ya? 90? Yang menarik kalau untuk perjalanan World Cup mungkin ini juga menarik nih. Jersey World Cup berapa tuh? 2014 ya? Oh, inget ini. 2014. Ini salah satu pemain favorit gue sih. Hah? Salah satu pemain favoritnya adalah Maxwell. Dan ini udah desain. Ini dapat langsung dari Jadi sana. ketemu, ya waktu itu pernah ketemu sama Maxwell. Di tahun berapa ketemu mana Maxwell ya? tuh? Lupa gue, di Singapura kayaknya. Di Singapura. Iya. Ketemunya di Singapura. Dekat ya? Beda. Bukan di Jakarta, bukan pas lagi trophy tour atau nggak Kalau- lagi ada. Kalau jersey ini kan lo pasti inget pas Brazil dibantai kan? Betul, ini identik dengan David Luiz. Saya ingat sekali. Pokoknya World Cup David Luiz 2014. nangis gitu ya? Iya, David Luiz nangis. Pembantaian 7-1 lawan Jerman. Tapi Itu- itu berangkat juga, Dok? Enggak, karena ini adalah memorable juga adalah ini kali pertama gue tugas di depan TV untuk World Cup ya. Oh, 2014. debut berarti. Itu debut. gue bawain World Cup tuh 2014 Brazil sampai kemarin Qatar. Itu berarti lu nunggu berapa tahun untuk bisa debut di World Cup? Karena kan Dari pertama kali siaran. dari pertama kali siaran kan 4 karena tahun. kan 4 tahun. Iya. 2010. Pertama kali gue on air 2010. 2010. Sebelumnya kan gue di lapangan. Oh, ini cerita menarik juga nih kalau ngomongin Mas Adiani di lapangan. 2010 itu gue di lapangan untuk ke Liga Indonesia. Habis itu sempat ada opportunity-nya adalah off air. World Cup sepanjang 1 bulan itu gue di salah satu venue yang nyari nonton bareng sekalian latihan kan. Oh. Long way to go untuk sampai ke siaran World Cup. Sampai ke siaran hajatan bola dunia butuh 4 tahun. 4 tahun. Gue harus sabar berarti. Tapi ini ngesainnya di Singapura dan katanya pemain favorit. Kenapa lu favoritin Maxwell? Dari banyaknya pemain Brazil, kenapa Maxwell? Maxwell apa ya, good on the ball, visionnya bagus, bisa koneksi dengan pemain-pemain lainnya. Dia nggak mikir tentang dirinya sendiri tapi about the team. Karakternya memang, ya kita tahu sendiri memang nempel terus sama Quiet. Ibra. Cool. Tapi memang salah satu pemain nih yang bisa dibilang underrated, bisa dibilang. Ya. Maxwell, Karena ya. memang tidak terlihat, jarang kita expose, tapi ternyata impact-nya ke tim salah satu yang terbaik. Ya. Maxwell di eranya 2014. Minggir dikit sih. Oh, minggir Situ dikit. Ada ini ternyata. Nah, kenapa? Karena ini nama baru yang datang ke World Cup 2018. Aha. Tottenham. Iya. Ini dapat langsung dari sana atau Ini gimana? gue lupa beli di mana. Tapi berangkat 2018 berangkat. Enggak, karena kerja semua tuh. Pokoknya dari mulai 2014, 2022 gue udah nggak nonton. Tapi sebelum itu berangkat Sebelumnya semua. ya 2002, 2006. Itu Ya. berarti pertandingan pertama yang lo saksiin pas 2002? 2002 gue back to back nonton England lawan Sweden lawan Denmark. 2006 gue juga menikmati juga sih, walaupun gue nggak terlalu nggak terlalu memorable lagi final juga kayak gitu. Mungkin kalau bisa diceritain Mas Adi, 2002 karena kita mainnya di Asia kan? Asia. Nah, 2006 balik lagi ke Eropa. Perbedaannya apa sih sebenarnya antara Asia dan juga Eropa dalam penggelaran hajatan bola dunia? Vibes di arenanya juga beda ya sebenarnya gue. Dan itu kan merupakan salah satu kesempatan pertama buat Asia men-showcase satu Yes. event yang luar biasa. Turns out oke juga gitu kan. Karena kalau dari segi atmosfernya, dari segi fanatisme dan kegilaannya kan Asia gampang banget nih. Kalau ada pemain favoritnya siapa bakal diikutin juga gitu. Jadi hegemoninya kerasa banget dengan Rivaldo, Ronaldinho, ada Beckham juga. Beckham juga di sana. Seru lah pokoknya. Totti juga Beda. di sana. Dan ada match-match yang aneh-aneh gitu kan. Betul, itu ada tiba-tiba Turki masuk Turki ke sana, bagus ya, iya. Korea Selatan juga tiba-tiba menjelma di sana. Sama 2006, tapi kalau kita harus apple to apple, 2002 sama 2006, lu lebih seru yang mana? 2002, 2006. 2002 kayaknya. 2002? Ya, tapi yang paling seru tetap 90 sih menurut gue. 90s malah ya? Kayaknya beda. 94 juga gue special juga sih. 94 Iya. gimana tuh? US. Iya, yang di US gue memorable banget ya match Brazil lawan Amerika Serikat. Host nation kan ya completely
against the odds lah bisa menyulitkan Brazil. Apalagi ada drama Leonardo Ramos, Leonardo nyikut red card di first half. Lama banget tuh durasinya sebelum akhirnya bebet tuh dengan selebrasi ikoniknya itu di Stanford. Leonardo berarti Leonardo yang PSG berarti ya? Leonardo Nascimento ya. Yang di Antlers juga, J-League, abis itu Paris Saint-Germain, AC Milan. Tapi kalau ngomong soal Amerika, ini ada satu jersey US juga soalnya. Itu mah yang baru itu. Nggak berubah-ubah. Tapi Landon Donovan. Ini beli di sana atau emang Enggak, itu di sini? di- Ini emang koleksi aja ya? Iya. Tapi udah pernah nonton Landon Donovan main? London udah. Dulu tim USA gue lumayan berapa kali nonton di eranya, apalagi pas gue suka Fulham, tapi kan di USA ada Clint Dempsey. Oke. Dulu Clint Dempsey. Kalau di World Cup 2002 ada Clint Mathis, strikernya yang pakai mohawk. Juga seterusnya diikutin. Landon Donovan, Clint Dempsey, dan juga Fulham. Tapi fans Manchester United kan sebenarnya kan? Hah? Fans Manchester Bisa United. terka sendiri. Karena fun fact-nya katanya Mas Adiani itu keset di depan kamarnya itu adalah jersey Manchester City. Ya kagak lah. Siapa tahu Mas. Depan rumah gua tuh kasetnya tuh E.T. Welcome Home. Ya. Tapi kalau ngomongin jersey nih Mas, ini kalau kita ngomongin value dari segi value, ini pasti yang paling mahal. Enggak lah. Enggak? Normal. Dijual umum. Dijual umum. Ada yang match wear gue nggak bawa. Bisa dapetin jersey match worn tuh dari mana sih Mas? Match wear ya dari beli online. Nih. Beli online-nya pasti Beli online atau kumpulin dari, ya dulu gue suka tanya ke pemain-pemain yang bisa dikomunikasikan. Atau ketemu di lapangan ya. Kalau lo pas masih kecil, lo minta jersey pasti dikasih. Iya, benar. Iya. Tapi bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain tersebut, gimana ceritanya? Nah, itu dong. Itu yang menjadi pertanyaan dong pasti GM Team. Gimana caranya bisa approach pemain-pemain tersebut untuk dapetin jersey? Itu gimana? Ya, Karena kan iya. dulu dari 90 kan soalnya nonton Hajatan Bola Aku Dunia. pertama kali tahun 88 sih. Gitu. Tapi yang benar-benar Euro berarti. ya yang benar-benar nonton, follow banget kayak tadi di group stage sampai ke semifinal karena sekalian liburan gitu kan. Ya itu di World Cup 90. Karena di situ juga kan semua jersey timnya menarik semua, oleh karenanya sebenarnya gue koleksi 90, cuman gue nggak bawa semua sih. Ntar kita coba di episode lain. Dari 32 negara berarti di World Cup 90. Enggak dong. Berapa? Ada berapa waktu itu? Ya gue nggak punya semuanya, cuman itu Ada adalah berapa? ambisi gue untuk bisa Ada berapa? melengkapi selengkap-lengkapnya. Cukup lah. Cukup lah. Mas Adiadi tuh memang selalu. Karena itu keren banget, jersey-nya Belgia keren banget ya. Oh, Belgia. West Germany keren banget. Dan Cameroon keren banget. Karena kan yang ikonik kan sebenarnya kalau ngomongin Cameroon itu 2002 kalau nggak salah ya. Yang dia katanya kan nggak sih kalau nggak salah ya. Tapi nggak boleh dipakai kan? Nggak boleh dipakai. Iya, itu zamannya Pierre Janka juga kalau nggak salah. Pierre Janka ya, terus si apa? Itu ya, ada itu juga di sana. Menarik jujur. Karena apa? Karena bisa approach pemain. Kita sampai bingung. Gua sampai getar naruh jersey itu. Kok bisa approach pemain gimana Nggak, ceritanya? kalau waktu kecil kan lo pasti kalau ketemu pemain lo minta sign atau foto gitu. Terus kalau kita ketemunya pre-match di hotelnya sebelum pertandingan kan lo bisa minta jersey juga kan. Biasanya mereka akan bawain, inget. Biasanya ingat apalagi kalau kita masih kecil waktu itu ya pastinya kan. Lu Itu ada gue beberapa yang dapat kayak gitu. lu megang sign kardus gitu nggak sih Ada. biasanya? Kalau Itu kan World Cup gitu. di era sekarang yang menurut gue kurang banget sih, nggak jelas. Oh, lu malah against dengan itu malah. Lu malah against dengan Ya itu. ngapain? Just ask for it. Just ask for it. Iya, extra effort lo mesti nunggu di hotelnya atau gimana. Jangan cuma signage doang gitu. Tapi emang biasanya pemain tuh ini ya langsung notice ya dengan Iya, kalau sama kehadiran kids, supporter. Semua. Tapi kalau sama kids, ya. Sama kids malah lebih ini. Ya kayak waktu gue kecil, jadi sekarang gue bawa anak gue. Sama aja kan. Itu sebagai jurus, Cycle. sebagai jurus mungkin ya. Jurus. Jurus itu dari Mas Iya. Adiani untuk mendapatkan jersey terbaru. Bawa anaknya sekarang. Karena kan most players yang apa? Ya lagi terkenal banget kan mereka nggak peduli sama yang kita kan. Benar. Tapi yang kids, Yang kids tuh mereka mereka nggak masih akan oke lewat lah. kan. Ya. Karena ya biasanya kalau sama kids kan. Karena kalau sama yang gede-gede kan aneh, lu ngapain sih ngikutin Iya. gua? Di sosmed lebih tepatnya kayak agak kurang ya maksudnya ya. Kalau nge-send Ini baju apa? anak gede, siapa ya anak kecil kayak oh iya. Ini bagus. lu mau lo jual lagi? Lu mau taruh di eBay? Tapi ada satu nih, kayaknya ini kalau dijual harganya ini soalnya mahal. Nah ini baju kita soalnya. Michael. Ini tahun 92 ini. Oh tapi ini Euro ya? Euro ya. Michael. Ini dapat dari mana Mas Adi? Ini juga baru lah. Ya, yang intinya yang penting adalah Michael milih ini. Pas gue tanya lu suka jersey lu yang mana sih? Gue jersey Michael ada lumayan banyak. Kan? Benar. Lu nanya Michael gitu? Hah? Lu nanya Michael gitu? Iya waktu dia kesini kan gue ada interview tuh. Oke. Terus gue taruh semua jersey Michael gue kan.
Ada berapa? Oke. Ada berapa jersey Peter Schmeichel waktu itu? Lu bisa lihat di interview gue. Oh! Yang Schmeichel juga sampai kaget juga kan. Ini aja gue nggak punya. Lupa lo ada yang United yang ini. Udah kelihatan kan maksudnya kan berarti kan fans apa Terus berarti akhirnya kan? di akhir interview gue tanya dong, dari semua ini mana yang lo pilih paling favorit lo, terus lo sign deh gitu. Jadi pilih, ini kan Denmark 92 kan dia juara kan. Iya, ini salah satu apa ya dark horse waktu itu ya kalau nggak salah di Euro. Pengganti bahkan kan. Pengganti Tim bahkan. Nas pengganti tapi menang. Tapi bisa menang Peter Schmeichel salah satu legend dari Manchester United. Ya udah ketahuan berarti Mas Adi ya. Kemarin udah nongol juga ya. Bener. Nongol di mana? Mas Adi, ini menarik banget jersey-nya. Tapi kalau misalnya, nih kalau di sini nih, jersey-nya kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau diibaratkan sebuah benda, value-nya berapa kira-kira Mas? Nggak istimewa, biasa. Biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Biasa aja ya? Iya. Biasanya menurut Mas Adiani, tapi mungkin ya. Kan value-nya tuh menurut orang beda-beda kan. Benar, Kalau benar. di monetize ya mungkin ada yang, kan marketnya ada yang niche kayak ke match worn, terus ada yang maunya yang disiapin untuk pemain, ada juga yang koleksi replika. Kalau gue lebih ke sporadis, jadi gue nggak tahu. Lebih ke sport lagi sih, lebih nggak tahu. Gue cuma suka variasi dari jersey-jersinya. Makanya gue kalau sekarang suka agak boring karena semuanya hampir sama kan. Iya, Makanya gue sama. lebih Template pula sampai ibaratnya. awal 2000 karena ya itu. Iya, tapi kalau misalnya dari 13 jersey yang ada di sini, boleh di ranking nggak? 3 Ranking favorit lo. top 3 Top 3 favorit. dari yang ada di sini. Iya. Terserah mau dari Iya kan? value atau mau England dari design. Ya, Sonis first berarti. Iya. England 90 karena memang story-nya tadi ya, karena Mas Adiani pertama kali nonton Hajatan Bola Dunia itu adalah di Piala Dunia 90. Ini England 2000 itu juga oke. England again. England semua dong. England semua dong. Eh. Makin Fasel. Kalau kita ngomong orang Indonesia Fasel, tapi pronounce yang bener. Hah? Bagaimana Mas Adiani? Apa? The Rise of Cell. Dries Katanya, Fasel. kalau nggak salah. Iya, kalau kita kan Fasel ya. Iya. 2002. Ini ikonik sama Beckham nih biasanya kalau untuk pakai Beckham. 2002. Gue nonton yang match Argentina itu, yang Beckham golin. Nonton juga ya? Iya. Itu ketemu Argentina di babak apa, Mas? Argentina itu group stage kan? Group stage ya? Iya. Dia kalah knockout sama Brazil kalau nggak salah waktu itu. Di quarter final. Quarter final Tapi ya? itu gue nonton. Oh, itu nggak nonton? Nonton. Oke. Ini ranking 2, ranking 3-nya. Ranking 3. Karena banyak nih soalnya punya story semua. Carlos. Oh, di sini Carlos. Brazil 2006. Carlos nih juga ketemu di sini sih. Oh, ada sign-nya juga ternyata. Carlos kebetulan manajernya gue kenal, terus waktu kesini kita ketemu. Nah sekarang dia juga ngurusin Hafinia juga kan. Iya, manajernya. benar. Berarti, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tadi 13 jersey, setengahnya kayaknya udah desain sama pemainnya nih. Hah? Ya ada beberapa. Ada beberapa. Iya. Ini ketemunya di mana sama Ini hotel Carlos? di sini. Oh, di hotel di sini. Tahun berapa itu, Mas? Waktu berapa ya? 3 tahun lalu ya kesini. 3 tahun. Masih 3, 2 tahun masih yang bisa lalu. ketemu ternyata ya. Iya. Boleh Mas Adi kalau misalnya mau ketemu pemain-pemain ajak aja kali ya. Nah, iya boleh. Boleh. Yang penting kan kesabaran ya. Betul, patience itu kalau misalnya kita bisa nunggu ini pemain favorit kita. Roberto Carlos soalnya. Ini mungkin JMT mungkin memorinya adalah di saat bermain game itu biasanya kalau zaman dulu Roberto Carlos tuh punya tendangan kencang, Mas Adi. Roberto Carlos pasti dulu mainin di wing kiri. Bener. Sama Romario ya. Sama Romario. Kalau bisa dimajuin ke depan ke striker, Ke striker, nggak apa-apa. iya. Striker aja. Roberto Carlos 2006. Tapi emang kalau kita kulik story ini 2006 Brazil nggak terlalu oke sebenarnya. Kurang ya. Kurang. Iya. Di apa? Setelah ketemu ini, gue juga sempat ketemu sama Carlos di final Champions League. Nonton di Turki waktu itu sama agentnya dia juga kan. Akhirnya jadinya mulai dari saat itu terbuka tuh, bisa berkomunikasi lah. Agentnya dia baik banget. Enaknya bisa berkomunikasi sama Roberto Carlos ya, tapi ya kok bisa ternyata Mas Adi. Boleh kita ajak-ajak ya? Apa? Boleh ajak-ajak ya kalau misalnya ketemu nanti sama Roberto Carlos atau mungkin sama Roberto Honggo. Lagi ini kan ya. Lagi recover kena sakit kan. Carlos. Oh, lagi sakit? Iya, habis sakit. Waduh. Habis sakit sih. Nggak apa-apa ya udah. Tapi ini 13 jersey tadi udah sempat kita kulik dan juga udah di ranking juga sama Mas Adiani. Cerita yang menarik juga Mas Adiani, tapi kalau ngomongin koleksi, tadi kita udah ngomongin barang ya, tapi untuk koleksi sendiri itu dari tahun berapa Mas Adiani? Untuk Koleksi jersey, jersey. benda ataupun yang terkait dengan sepak bola ya? 90 sih mulai benar-benar banyak beli ya. Tapi kan size-nya tuh kecil.
Nah, saya kecil itu bisa nggak sih di 90, waktu Premier League tuh mulai banyak banget 92 ya. 92? Iya, mereka mulai bikin full kitnya gitu juga kan. Nah itu gue selalu beli sih dulu. Kalau ngomongin koleksi berarti di rumah itu ada berapa total koleksi? Kalau terhitung ya JM Team ya, apa mungkin tidak terhitung soal Mas Adian ini? Iya terhitung lah. Oh terhitung ya, terhitung. Total ada berapa Mas Adian? Karena dari 90 sampai Cukup sekarang 2026 itu udah cukup banyak. Cukup banyak ya. Mas Adian ini emang suka begitu teman-teman. Emang kadang-kadang tuh kalau misalnya ditanya angka, biasanya cukup. Oke. Tidak ada masalah. Biasanya gitu emang. Kayak kan masih banyak kolektor yang lebih luar biasa, lebih serius, barang yang lebih bagus-bagus. Kalau gue kan hanya penikmat yang sekaligus mengumpulkan. Tapi kalau dari koleksi lo Mas, yang Mas Adi bilang cukup itu, boleh di ranking nggak? 3 koleksi terbaik punya Mas Adi nih. Koleksi terbaik. Belgia 90 home, Prancis 86 juga. Prancis 86, itu eranya siapa Prancis 86? Jean Tigana, Michel Platini. Iya. Mas Adi ini berarti deket banget sama Inggris dan juga Amerika. Ya gue juga nggak tahu maksudnya apakah emang senang dengan desain jersey-nya atau mungkin pemainnya, karena tadi kan sempat nyebutin Clint Dempsey juga. Kenapa USA gitu? USA karena gue dulu sempet tumbuh di sana mungkin. Oke. Iya, jadi waktu 94 agak senang juga tuh World Cup di US. Walaupun World Cup-nya parah banget sih. Ya. Kenapa Pak? Heat-nya nggak masuk akal, panas banget. 37 plus terus ya. Bahkan di match yang di Stanford kayaknya hampir 40 ya. Dan waktu itu belum ada AC kayak di Qatar ya? Nggak ada. Kacau makanya. Kalau di Qatar kan masih ada AC di gitu. kemarin di World Club Cup Championship juga sama kan masalahnya. Di US kalau summer kan terlalu ekstrim. Jadi ya itu masalahnya sih. Cuman kalau buat kita kan udah agak biasa. Cuma kan tetap aja agak kering gitu kan. Jadi ya tough juga. Sedikit ngomongin mungkin kalau kita ngomongin 2026 ini kan berarti kan main di USA lagi kan. Masalah yang terjadi mungkin bakal terjadi lagi dong di tahun ini berarti. Emang jadi digelar? Kalau Jerman boykot gimana? Kayaknya nggak sih. Pindah semua lah ke Kanada sama Meksiko kali ya. Yang big matches. Karena Kayaknya tidak mungkin terjadi. Kayaknya tidak mungkin terjadi karena Donald Trump juga udah mulai semangat soalnya untuk promosiin. Kalau gue sih nggak pernah melihat sebagai ada link antara politik sama sports, harusnya nggak ada ya. Oke. Jadi Jerman harusnya, ya kan kayak Jerman kemarin juga sempat ancam boykot tuh di 2022 ya. Nggak jadi juga kan. Ada beberapa yang boykot tapi kayaknya nggak jadi juga ya. Iya, jadi harapan gue ya nggak disambungin antara politik sama sports, cuman kan ya agak susah. Tapi menurut gue ya, kalaupun dipindah ke beberapa kota lainnya yang ada di Kanada atau Meksiko juga nggak masalah sih. Cuman akan tricky dari segi logistik mungkin. Nah itu dia masalah ya, tricky pastinya, heat, humidity. Karena masalahnya kan visa buat supporter kan. Itu juga jauh lebih sulit pasti kalau karena ke US kan. Ada bloknya itu kan. Benar, itu juga makanya yang jadi pertimbangan nantinya kalau misalnya teman-teman semua, JM Team semua mau nonton di Hajatan Bola Dunia. Kalau kita boleh. Kalau kita boleh, kita mah boleh. Visa Indonesia boleh, karena Indonesia belanja terus ya. Kayak lebih mudah ya. Kan pernah di blok. Kayak lebih green flag. Green flag ke sana ke Amerika belanja. Ntar di sini dibelanjain lagi nanti sama orang biasanya. Sebagai penutup untuk di episode dari The Collector, prediksi World Cup 2026. 3 negara mungkin? Inggris. Inggris, Thomas Tuchel. Inggris. Thomas Tuchel dan England, menarik untuk kita nantikan lah. Karena emang ya kalau kita tahu memang skuadnya cukup melimpah ya di tahun ini ya. Terus juga nakodanya Thomas Tuchel. Tapi yang usual suspect ya tetap sama lah, Spain, France. Oh tetap ya? Negara-negara itu bakal tetap itu ya? Spain, tapi kalau France. Inggris nggak bisa menjadi juara di World Cup di 2026 ya sulit lagi. Gue nggak ngelihat di dalam waktu dekat bisa sih. Karena generasinya kayaknya udah habis juga ya, untuk sampai ke bawahnya juga kayaknya agak sedikit sulit ya. Selalu lewatin golden generation sebelum ini dengan Capello dan Eriksen, di mana midfieldnya luar biasa. Terus lo lewatin lagi golden generation berikutnya dengan Southgate sebagai pelatih, rosternya juga luar biasa, tapi nggak dapet juga gitu kan. Thomas Tuchel sih yang mungkin lebih pragmatis, lebih mengandalkan Morgan Rogers ketimbang Jude Bellingham. So harapannya bisa berbicara banyak lah, walaupun pesaing-pesaingnya bahaya lah. Nah, pesaing-pesaing. Satu dark horse aja sebutin aja mas. Dark horse. Karena kan formatnya beda nih di 26, karena banyak banget negaranya. Mungkin ada satu dark horse yang mungkin Mas Adi kayaknya, wah ini kayak bakal jadi dark horse. Gue nggak. Mexico maybe as host. Mexico as host. As host, best jersey juga ya kan. Betul, nih apalagi ada itu jersey. 2010. Tapi yang sekarang menurut gue best jersey sih.
Yang sekarang best jersey ya. Karena kalau yang ini kayaknya dapetnya susah nih, karena harus nikung Dovizioso dulu ya waktu itu ya di Sepang, jadi agak sedikit sulit. Dan anyway, thank you banget Mas Adia nih. Thank you. Sudah memperlihatkan koleksi-koleksinya. Maaf seadanya. JM Team, boleh komentar mungkin gimana koleksinya dari Mas Adia nih. Next episode kita ngobrol sama siapa? Makanya pantengin terus YouTube dari JM TV. Five of dan Adia ini pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di The Collector. Bye-bye!